Anomali P3 mencuat. Partai yang sudah berkoalisi dengan dua partai lain, yakni Golkar dan PAN dalam KIB itu, memang di luar kebiasaan sebuah koalisi. Nggak salah bila P3 memang dianggap sudah keluar dari KIB. Namun itu masuk akal. Pembentukan KIB pada 4 Juni 2022 memang kontroversial dan jauh dari maksud koalisi yang sesungguhnya. Sepertinya KIB terbentuk lebih pada strategi dan kebutuhan partai-partai tersebut sebagai bargaining power agar Pak Jokowi mau 3 periode atau perpanjangan. Dan itu memang masuk akal. Tidak ada isu untuk apa koalisi itu pun untuk mengusung siapa calon dari salah satu ketua partai tersebut pada Pilpres 2024 nanti. Dan itu dapat kita buktikan. Sebelumnya pada 23 Februari 2022 dibuka oleh Caimin Ketum KIB. Wacana pemilu diundur dikeluarkan. Nggak lama Erlangga pun ikut bersuara. Di tengah-tengah kunjungan kerjanya di Kabupaten Siak, dia selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis 24 Februari 2022 bicara perpanjangan masa jabatan. Sehari kemudian yakni pada 25 Februari 2022 melalui Ketua Umumnya Zulhas, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur. Tenggelamnya isu perpanjangan juga berakibat pada ketidakmenentuannya nasib KIB. Dan ini dipertegas oleh pengumuman Ganjar sebagai capres yang diusung oleh P3. Artinya, meski tidak atau belum ada nama koalisi PDIP dan P3, dua partai ini sudah sepakat pada pilihan satu capres yang sama. Koalisi hanya soal waktu saja. Kenapa P3 langsung tancap gas? Nggak lama setelah Sandiaga Uno minta mundur dari Gerindra, P3 membuat deklarasi itu. Jauh sebelumnya, isu bahwa Sandi akan bergabung dengan P3 santer terdengar. Bila P3 langsung tancap gas, itu pasti terkait agar potensi cawapres Ganjar akan jadi milik P3. Dan kabar bahwa Sandi adalah calon dari P3 itu bukan rahasia lagi. Kok bisa ya? Baru mau masuk aja sudah bisa langsung jadi cawapresnya P3. Ya nggak usah heran, Sandiaga Uno yang kader Gerindra jadi cawapresnya Prabowo pada 2019 saja melalui cara serupa bukan? Potensi Sandi menjadi wakil Ganjar bukan mustahil dapat terjadi. P3 punya 19 kursi dan ditambah PDIP akan menjadi 147 kursi atau 25% lebih dari 575 kursi yang ada di DPR. Terlepas dari P3 yang punya 19 kursi di DPR, lebih penting lagi, sosok Sandi yang sangat tajir jelas memiliki kapasitas menentukan dalam Pilpres dengan biaya super mahal di Indonesia ini. Apakah deklarasi P3 ini telah memantik sikap Presiden untuk bertemu dengan para ketua umum partai dalam tajuk ngopi bareng seperti Zulkifli Hasan sampaikan? Tidak ada yang mustahil dalam politik. Bila benar, itu justru beraroma antisipasi dibanding mendukung. So tahu kamu, dari mana kesimpulan antisipasi itu? Ya, Pak, gimana perkembangan politik sekarang? Selain Mendak, kan saya juga ketua umum PAN. Nanti saja kita akan kumpul, jawab Presiden. Kata Zulkifli menirukan pembicaraannya dengan Jokowi. Diksi perkembangan politik sekarang yang dipilih Zulhas tentu terkait P3 bukan? Bila benar, sulitkah publik menilai bahwa ini adalah seperti anti klimaks hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega dalam pilihan capres? Sabar, ojo ke susu. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugel yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Ada Sandiaga di balik deklarasi Capres P3. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.